Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Jerry Semuaga, Pak Sekjen, Pak Dirjen yang hadir, seluruh eselon 1, Pak Duta Besar Spanyol, Ahmad Najib, Saudaraku Bara Hasibuan, mana tadi Bara? Pak Adi Hadi Daryanto, Pak saya Indra, dan teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih sudah berhari-hari bersamai kami di Trade Expo Indonesia. Tentu para pengusaha dan juga sponsor yang telah membantu suksesnya acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Ada teman saya ini, saya senang sekali. Saya kalau lihat wajah Marcel udah senang aja saya. Anak muda tapi kreatif gitu. Nah, saudara-saudara, saya sungguh bahagia sore hari ini, ya. Tanggal 22 Oktober hari ini pukul 1 dilaporkan kepada saya, itu juga saya laporkan kepada saudara, teman-teman media untuk disebarkan, ya. Jumlah pengunjung hampir 33.000 yang hadir, ya. Jumlah peserta pameran 1.232. Saya kira ini pameran terbesar Trade Expo Indonesia. 1.232 pelaku usaha. Pengunjung hampir 33.000. Yang datang dari hampir 114 negara. Jumlah transaksi per hari ini, ya, Trade Expo Indonesia yang ke-38 tercatat sebesar 25,3 miliar US dollar. Setara dengan 401,5 triliun rupiah. Luar biasa. Rincian transaksi barang dan jasa senilai 22,49 miliar US dollar meliputi barang dengan total nilai sebesar 18,31 miliar dolar, transaksi harian 4,17 miliar US dollar, business matching 18,9 juta US dollar. Selain transaksi investasi itu juga tercatat transaksi investasi tercatat 2,81 miliar US dollar. Investasi di bidang alat kesehatan, kerjasama pendidikan dengan Tiongkok, nilainya besar sekali 2,81. Adapun 10 negara terbesar yang melakukan transaksi perdagangan selama Trade Expo Indonesia ke-38 adalah Malaysia. Jangan nggak bingung. Ya. Makanya kadang-kadang kita itu nggak boleh menganggap negara itu semua potensinya sama besar. Malaysia, ya. India, ya India kalau cerewet ngomel nggak apa-apa lah, mau dagangnya gede gitu. India kalau ngomong kan, kalau ngomel kita karena kita surplus terus, boleh ketelak-kelak, wah nggak berhenti itu. Bara itu hampir mau ngamuk, jangan sebenarnya. Ya kan, yang penting kan kita uang masuk banyak, itu. RRT, ya, hampir 5,58 miliar US dollar. Vietnam 811 juta, Belanda 696 juta, Mesir banyak. Mesir apa sudah lancar bayarnya? Biasanya barter dia. Mesir 591,72, Filipina 526,95 juta, Amerika 423,7 juta, Jepang 330,89 juta, UAE
Nah, 295,84 juta. 10 produk dan jasa ekspor yang mencatat transaksi terbesar. Ya tentu batu bara andalan kita, produk kimia dan organik, industri strategis, produk elektronik, makanan olahan, produk pertanian, kertas dan produk kertas lainnya, kopi, teh. Kopi teh juga masuk sini. Perhiasan, kemudian produk ikan dan seafood hampir 1% dari total yang tadi. Itu 10 produk yang banyak ditransaksikan di sini. Sementara itu dari penyelenggaraan Jakarta Muslim Fashion Week, alhamdulillah berhasil mencatatkan transaksi sebesar 20,1 juta dolar. 20,1 juta. Atau setara dengan 330 miliar rupiah. Gitu. Hal ini membuktikan bahwa produk Muslim Fashion kita diminati oleh pasar internasional. Oleh karena itu ekosistemnya harus kita jaga. Jangan sampai dibanjiri barang-barang import ilegal yang akan mematikan industri dalam negeri. Melalui kesempatan ini Kementerian Perdagangan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, eksportir, tentu seluruh duta besar, kepada Ibu Menlu, karena seluruh duta besar membantu kita, Ibu Menlu, tentu. Bu Menlu katanya mau datang tanggal 22, datang nggak ya? Mau datang, Pak Zul saya nanti tanggal 22. Saya kira Ibu Menlu mungkin baru hari ini sampai. Ya, dia kan dari Riyadh, dampingi Presiden. Gitu. Para pelaku usaha, eksportir, duta besar, konsul jenderal, Dubes WTO, ADAC. Nah ini ADAC, teman-teman tadi sudah saya ucapkan terima kasih. ITVC, ya. Taiwan, Komisi Ekonomi Taiwan. Mana tadi Pak Iqbal? Ya. Senang bisa pulang ya. Para buyer tentunya pemerintah daerah, gubernur, bupati. Jadi memang kata kuncinya kolaborasi, kerjasama. Kemendak nggak mungkin bisa sendiri. Ini Kemendak kan mengorganize saja sebenarnya. Ya. Serta PT Dibindo Multi, Adiswasti, Pertamina, Pripi. Nah, Pripi juga bantu, hampir banyak sekali ini. Pertamina juga. BPDPKS, BRI. Nah ini memang kata kuncinya kerjasama. Kalau yang besar-besar nggak dukung, yang kecil bayarnya mahal gitu. Tapi dengan kebersamaan ini bisa berjalan dengan baik. Serta seluruh sponsor lainnya. Tentu teman-teman media yang telah bersama ini kami juga ucapkan terima kasih. Saudara-saudara, di tengah lesunya ekonomi dunia, kita terus bekerja keras. Selain pasar-pasar tradisional barat yang melambat, kita juga mengembangkan pasar-pasar yang baru seperti India, Malaysia. Itu pasar-pasar baru non tradisional itu. Tadi di bawah juga banyak buyer dari Afrika. Afrika juga pasar-pasar yang besar. Semoga kita terus mampu meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang sudah terjadi dengan baik untuk bersama-sama meningkatkan ekspor non migas kita. Saudara-saudara, kalau kita ingin jadi negara maju, memang syaratnya harus paling kurang ada yang diakui dunia. Apa itu? Ya produk-produk kita. Artinya ekspor kita kalau bisa menguasai dunia, barulah 2045 itu kita bisa jadi negara maju. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan konsistensinya mendukung Kemendak untuk meningkatkan ekspor bagi negeri tercinta. Terima kasih. Datanya kan Malaysia yang tertinggi ya Pak, transaksi perdagangannya.
Itu boleh dirinci nggak Pak, produk apa di Indonesia yang diminati sama Malaysia yang paling besar? Terus yang pertanyaan juga boleh dijabarkan sedikit yang apa aja. Itu aja, terima kasih. Senang dengan goal kita. Terus juga yang penting ini ada agricultural products. Terus juga proses food. Terus halal certificate yang food and beverage. Dan juga ada spa treatment nih yang bagus juga, yang menurut kami ini akan ke depan trennya semakin meningkat. Di Malaysia. Malaysia, Ya, Pak. baik. Hanya Malaysia ini. Lain lagi, silakan. Bisnis Indonesia, izin tanya, untuk mitra non tradisional negara mana aja yang disasar ya Pak untuk TI? Nigeria gitu. Kemudian juga India ya. Kalau tahun lalu tuh banyak sekali dari Bangladesh dan Pakistan, tapi tahun ini nggak nampak, kalah sama yang lain. Jadi non tradisional tuh Asia Selatan. Asia Selatan tuh Bangladesh, Pakistan, India ya, kemudian Afrika. Dan jangan lupa kita sudah punya SEPA, RCEP, ASEAN. Ya, ini catatan barusan saya baca juga betul, karena sudah RCEP kita sudah tidak ada apa namanya itu bebas tarif. Bahkan secara bertahap nanti ASEAN ini akan seperti EU, akan menjadi satu kesatuan digital. Ya, nggak ada paperless, nggak pakai lagi nanti, dokumennya sudah begitu, sudah disepakati perjanjian di Semarang antara Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan seluruh ASEAN. Gitu. Jadi soal waktu saja, ASEAN itu akan jadi satu, paling tidak sekurang-kurangnya di bidang perdagangan. Oleh karena itu tadi cocok kan, Filipina, Malaysia, Thailand itu mulai meningkat perdagangan kita. Jadi itu termasuk non tradisional, ya juga Afrika, juga Asia Tengah. Tapi kalau lihat peta tadi, Asia Selatan dan Afrika paling banyak, dan ASEAN. Saya kira begitu. Terima kasih. Selamat sore.